Bismillahirrahmanirrahim. Murtad atau keluar dari Islam haruskah dibunuh? Persoalan ini masih menjadi perbincangan serius di dunia Islam, juga di mata publik internasional. Resolusi HAM Internasional tahun 1948, pasal 1948, menegaskan setiap individu memiliki hak penuh menentukan agama apa yang hendak ia anut. Begitu juga ia berhak menyatakan keluar dan berganti agama lain secara terang-terangan. Dalam kajian fikih klasik, baik yang berlaku di tradisi Sunni atau Syiah, sanksi atas murtad adalah had, berupa eksekusi mati. Ini merajuk antara lain teks Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mengutip surat At-Taubah ayat 37-34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah Jahannam, dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya." Mereka, orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sudah Islam. Sedangkan hadis riwayat Bukhari menyebutkan, barang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah. Riwayat Muslim menyebutkan pula sanksi bagi mereka yang keluar dari Islam dengan redaksi, tidak halal darah muslim yang bersyahadat kecuali 3 golongan. Salah satunya adalah mereka yang meninggalkan agamanya dan keluar dari barisan umat Islam. Berdasarkan teks-teks tersebut, sejumlah negara-negara Islam memberlakukan sanksi mati bagi murtad. Negara-negara yang memberlakukan sanksi mati bagi murtad dalam hukum mereka antara lain Sudan, Yaman, Mauritania, Qatar, dan Iran. Sedangkan Arab Saudi, meski tidak ditemukan undang-undang tertulis yang menyeruakan demikian, namun praktik di lapangan mengiyakan eksekusi murtad. Namun sebagian ahli fikih pada masa kini mencoba mengkaji ulang sanksi atas murtad, relevan atau tidaknya sanksi itu. Bahkan belakangan, belum lama ini Majelis Tinggi Agama Maroko mencabut fatwa sanksi mati murtad. Lembaga yang dipimpin Raja Muhammad ini berpendapat sanksi mati untuk murtad justru bertentangan dengan teks Al-Quran yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Sedangkan, maksud keluar dari barisan Islam dari hadis riwayat Muslim, menurut lembaga ini maknanya adalah berkhianat terhadap umat dan negara, bahkan keluar dari Islam. Senada dengan majelis ini, Dar al-Abta Mesir berpendapat sanksi mati tak sejalan dengan keluhuran Islam. Lihatlah misalnya Rasulullah SAW tidak mengeksekusi Abdullah bin Ubay yang terang-terangan menyatakan pembangkangan. Rasulullah SAW juga tidak menjatuhkan sanksi Dzulkalwisrah. Rasul memutuskan tak menghukum mereka demi maslahat dan kepentingan yang lebih besar. Hal ini juga dilakukan oleh Umar bin Khattab. Suatu saat pasukan Islam tiba di Atsar, sang khalifah menanyakan nasib 6 pendeta yang masuk Islam lalu keluar dan kembali ke barisan kafir. Mereka terbunuh dalam pertempuran, jawab pasukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Umar bin Khattab prihatin. Bukan kematian adalah balasan mereka, balas pasukan. Ya, tapi saya berusaha mengajak mereka kembali ke Islam, dan jika mereka menolak, saya masukkan ke penjara, bukan dibunuh, kata Umar bin Khattab. Pada dasarnya, menurut lembaga ini, sanksi mati atas murtad sebab pengkhianatan mereka terhadap kesepakatan umat Islam dan negara, bukan lantaran mereka keluar Islam. Ibnu Taimiyah membeberkan fakta Rasulullah SAW menerima taubatnya sekelompok murtad dan menolak sebagian yang lainnya. Ini sebab dibalik kemurtadan seseorang itu ada persoalan lain yang tak kalah krusial, yaitu mencelakai umat Islam dan negara, tidak hanya soal kemurtadan. Inilah mengapa Muqais bin Ubabah dibunuh pada hari penaklukan Mekah karena ia mencelakai umat Islam dan merampas harta mereka dan menolak bertaubat, padahal
peluang terbuka lebar. Wallahu a'lam bishawab.